Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak saudara untuk melanjutkan seri pembelajaran kita tentang kitab Hosea. Dan kita sudah sampai di dalam kitab Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Dan saya memberikan judul firman Tuhan adalah kembali kepada jalan yang benar. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah merindukan bahwa setiap manusia yang berdosa itu kembali kepada Allah di dalam kekudusan dan kebenaran. Maka dari itu, sejak kejatuhan manusia pertama kepada dosa, Allah telah merencanakan karya keselamatan yang begitu luar biasa indah, supaya saya dan saudara dapat diselamatkan. Dan puncak karya keselamatan tersebut ada di dalam pengorbanan Mesias atau Yesus Kristus. Tuhan Allah selalu memakai hamba-hambanya untuk dapat memperingatkan kebenaran kepada orang-orang berdosa. Dalam masa perjanjian lama, Tuhan memakai para nabi, raja, imam untuk dapat memperingatkan dosa-dosa orang-orang Israel. Di dalam masa perjanjian baru, Tuhan memakai murid-murid Yesus, para rasulnya, dan juga para penatua, para diaken, untuk dapat memperingatkan orang-orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Sampai pada masa kini pun, hal tersebut Tuhan terus tetap nyatakan. Tuhan memakai para pendeta, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan memakai saya dan saudara sebagai orang-orang percaya untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah keyakinan yang perlu saya dan saudara pegang senantiasa, bahwa sebagai saksi Kristus, saya dan saudara harus senantiasa mau untuk dapat menyatakan undangan pertobatan. Ketika firman saya dan saudara beritakan, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati para pendengar firman dan mampu mengubahkan hati serta hidupnya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan inilah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan seorang Hosea, untuk Hosea dapat menyerukan pertobatan bagi orang Israel. Hosea memperingatkan bahwa penderitaan orang Israel adalah akibat kerohanian mereka yang rusak di mata Tuhan. Dan kita bisa melihat bersama dari teks hari ini, Hosea menyatakan undangan kepada orang-orang Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat yang pertama dan yang kedua, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana meskipun Tuhan menghajar Israel dengan begitu hebat, namun Dia juga yang menyembuhkan dan memulihkan orang Israel sampai sembuh. Inilah bentuk kasih dan tanggung jawab Allah yang luar biasa, supaya ada pemulihan secara total di dalam kehidupan jasmani serta kehidupan rohani orang-orang Israel. Apa yang bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya dan saudara? Kita belajar bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa. Dalam konteks pelajaran hari ini, saya dan saudara mengetahui mungkin saya dan saudara sama seperti orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang sombong.
Mereka adalah pribadi-pribadi yang suka mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka adalah orang yang mudah melupakan Tuhan dan hidup tidak setia kepada Tuhan. Ajakan firman Tuhan pada hari ini adalah, mari kita berbalik setia kepada Allah dan jalannya yang benar. Saya mendorong Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Lepaskan diri kita dari ikatan-ikatan dosa yang dapat membawa kesengsaraan secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kita. Taruh komitmen kita untuk dapat setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kita mengetahui dari ayat yang ketiga, ada berkat yang akan saya dan saudara terima. Kita akan menerima pemulihan, kita akan menerima pembaharuan secara utuh di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita bersama-sama, apakah saya dan saudara mau untuk mendengarkan undangan Tuhan ini dan hidup setia di jalan Tuhan yang benar? Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah Kau berikan atas kehidupan kami. Kami rindu untuk kami selalu senantiasa mendengarkan apa yang menjadi kehendak serta kebenaran firman Tuhan. Ada dosa di dalam kehidupan kami, dan kami mengakuinya, dan kami menyatakan pertobatan kami di hadapan-Mu, dan kami mau berkomitmen untuk hidup di jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam perkataan dan perbuatan kami, serta seluruh kehidupan kami, kiranya kami dapat menyatakan firman Tuhan, sehingga juga ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat dari kehidupan kami, yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.